Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Gubernur Sumsel Alex Nurdin, Sekda Sumsel, Kadishub Kominfo Sumsel, dan GM Angkasa Pura II Bandara SMP 2 Palembang melakukan peninjauan proyek LRT, tepatnya di Zona 1 Palembang. Proyek pembangunan LRT dari Bandara SMP 2 hingga Jakabaring dengan panjang 23 km dan total ada 13 stasiun sudah dimulai sejak November 2015 hingga Agustus 2016 sudah selesai 11%. Hal ini disampaikan Prasetyo selaku Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Semuanya sepanjang sekitar 23 km antara Jakabaring sampai dengan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Ada 13 stasiun kira-kira, ada 5 zona dibagi oleh teman-teman di pelaksanaan lapangan. Sudah dimulai sejak bulan November 2015. Sampai saat ini progresnya sekitar 10%, ya hampir 11%, dan ini masih berjalan. Ke-13 stasiun yakni Stasiun OPI, Stasiun Stadion Jakabaring, Gubernur Bestari Polresta, Terpadu Jembatan Ampera, Pasar Cinde, di Subkominfo Provinsi Sumsel, Stasiun Palembang Icon, serta Stasiun Demang Lebar Daun. Selanjutnya adalah Polda, RSUD, Stasiun Telkom, Asrama Haji, dan berakhir Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Menurut Budi Karya, Menteri Perhubungan menyampaikan ada sebagian orang yang pro, ada juga yang kontra dengan pembangunan LRT di Palembang. Namun Budi Karya Sumadi menghimbau agar seluruh warga Palembang dapat mendukung dan bangga dengan adanya pembangunan LRT ini. Mengingat Palembang satu-satunya kota di luar Jawa yang dapat menggarap pembangunan LRT, sehingga Palembang bisa dijadikan kota percontohan dan siap mensukseskan Asian Games 2018. Masyarakat harusnya bangga dengan proyek ini, harus mendukung gitu ya. Ini satu-satunya kota di luar Jakarta yang dapat satu proyek LRT panjangnya berapa, 23, hanya satu-satunya, belum ada kota yang lain. Jadi masyarakatnya harus mendukung. Jadi negara itu memang menjadikan Palembang menjadi satu kota contoh yang besar. Alex Nurdin, Gubernur Sumsel, menjelaskan pembangunan LRT bertujuan untuk mengurai kemacetan yang akan terjadi di Palembang ke depannya. Selain itu, sebagai transportasi bagi para atlet dan ofisial Asian Games 2018. Dan di Jakabaring, pihaknya telah menyediakan kendaraan elektrik yang merupakan bantuan dari 3 negara, antara lain Norwegia dan Denmark. Atlet ofisial turun di airport, setelah keluar dari imigrasi dan custom, langsung naik ini LRT, turun di sini. Dan di sini sudah ditunggu oleh mobil-mobil elektrik, Pak. Jadi golf cart dan sebagainya. Karena ini adalah Green Sport City. Hanya mobil elektrik dan mobil hidrogen, Pak. Yang pertama nanti di Asia Tenggara yang menggunakan hydrogen car, teknologi hydrogen adalah Jakarta. Menteri Perhubungan juga berpesan terkait biaya operasional LRT ke depannya. Pemerintahan daerah Sumsel dapat melakukan kerjasama dengan BUMN dan BUMD dengan cara bagi hasil. Megawati Handayani, Anugrah Sandi Pratama, Sriwijaya TV.